الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البار الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وبعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak putus-putusnya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita sehingga siang hari ini kita dapat bersama-sama memenuhi undangan Allah, hadir di rumahnya, di rumah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yaitu salat Jumat berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita siang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Judul khutbah kita siang hari ini adalah qadha'ud dain atau membayar hutang. Memulai khutbah ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis sahih yang terdapat dalam kitab Mustadrak Al-Hakim dan kitab Al-Musnad Ahmad yang menceritakan tentang meninggalnya salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Seperti biasa setelah dimandikan kemudian dikafani dan diberikan harum-haruman pada jenazah tersebut, maka dibawalah jenazah ke Masjid Nabawi melalui pintu Jibril dan diletakkan di tempat yang biasa Rasulullah mengimami salat jenazah. Ketika sudah saatnya salat jenazah akan dilaksanakan, tiba-tiba Rasulullah berpaling dan bertanya kepada para sahabat yang hadir pada waktu itu, la'alla ala sahibikum dainan. Rasulullah bertanya, jangan-jangan saudara kita yang meninggal ini mempunyai hutang, katanya. Qalu na'am. Para sahabat kemudian menjawab, na'am, benar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahu dinaran. Orang ini mempunyai hutang 2 dinar. Begitu mendengar penjelasan sahabat, Rasulullah kemudian mundur. Fatakhallafa, mundur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sallu ala sahibikum. Salatlah kamu untuk saudara kamu ini dan jadilah salah satu dari kamu menjadi imam.
Tiba-tiba ada seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah. Dia berkata, Ya Rasulullah, huma alai. Ya Rasulullah, 2 dinar itu menjadi tanggung jawab saya. Saya siap untuk membayarnya. Tiba-tiba kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling kepada Abu Qatadah dan berkata, huma alaika wa fi malika wal mayyit minha bari. Wahai Abu Qatadah, sekarang utang dari saudara kita ini menjadi tanggung jawab kamu, yang kamu harus membayarkannya dari uang kamu. Sementara mayit yang ada di hadapan kita bari, dia sudah bebas dari hutang-hutangnya. Rasul kemudian maju kembali dan mengimami salat. Setelah salat dilaksanakan, setiap kali Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sahabat Abu Qatadah yang berjanji untuk membayarkan hutang itu, bertanya, Ya Abu Qatadah, ma sana'at bidinaran. Wahai Abu Qatadah, sudahkah kau bayarkan utang saudaramu yang 2 dinar itu? Abu Qatadah mengatakan, belum ya Rasulullah. Cepat bayarkan, katanya. Ketika ketemu lagi, Rasulullah bertanya dan belum juga dibayarkan. Boleh jadi Abu Qatadah bukan seorang yang mampu, seorang yang kaya raya. Dia mungkin punya uang pas-pasan dalam kehidupannya. Dan sebelum Rasulullah bertemu saat yang ketiga kalinya, Rasulullah bertanya saat bertemu ketiga kalinya, Abu Qatadah berkata, qadaituhuma ya Rasulullah. Alhamdulillah ya Rasulullah, sudah saya bayarkan utang yang 2 dinar itu. Kemudian Rasulullah bersabda, Al-an qad barratta alaihi jildah. Wahai Abu Qatadah, sekarang kamu baru mendinginkan kulitnya. Artinya sebelum utang itu dibayar oleh Abu Qatadah sebagai jaminan dari orang yang meninggal tadi, kulitnya masih panas. Dalam penjelasan hadis yang ditulis oleh Amin Asy-Syaqawi dalam bukunya Mausu'ah Al-Muntaqah, dia mengatakan bahwa seorang yang meninggal dan mempunyai hutang, maka dia akan diazab dalam kuburnya sampai kemudian hutangnya dibayar. Artinya meskipun sudah ada orang yang menjamin hutangnya, tetapi ketika hutang itu belum dibayarkan, maka dia masih mendapatkan siksa kubur. Ma'asyiral hadirin, ini adalah perkara yang besar. Perkara tentang sebuah kenyamanan di alam kubur. Dan orang akan nyaman ketika dia tidak membawa hutang-hutangnya saat dia meninggal. Biasanya ketika ada jenazah di lingkungan kita, maka pihak keluarga menyampaikan sambutan yang isinya adalah mohon maaf atas kesalahan, serta kalau ada sangkut paut mengenai hutang piutang, harap berhubungan dengan salah satu dari keluarganya. Saat itu disampaikan, seharusnya bagi orang yang memang ada hubungan hutang piutang kepada ahli keluarga musibah tadi, maka dia segera menghubungi dan menyampaikan bahwa yang almarhum mempunyai hutang dari dia, atau paling tidak
keluarga musibah mungkin memegang wasiat dari orang yang meninggal bahwa dia mempunyai hutang kepada fulan dan fulan, sehingga begitu meninggal dia segera membayarkan hutang itu. Saya pernah suatu kali ada orang meminjam uang pada saya, lama sekali dia tidak mengembalikan, dan saya pikir dia mungkin tidak mampu untuk membayar hutang itu. Sampai suatu kali dia datang kepada saya untuk membayar hutang itu. Dari mana kamu tahu bahwa ayah kamu hutang kepadaku? Jadi ayahnya yang hutang. Dia menjawab, dari tulisan wasiat yang ditinggalkan bahwa dia hutang kepada fulan, fulan dan fulan. Maka setelah beres semua, kami datang kemari untuk bayar hutang. Dia keliru. Jangan menunggu beres urusan jenazah. Seharusnya begitu membaca bahwa ada pesan dari almarhum tentang hutang piutang yang tersangkut dengannya, maka ahli waris segera mendatangi orang-orang itu agar ketika mayat itu dikuburkan maka dia tidak mendapatkan azab. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam kisah ini ada yang menarik, bahwa Abu Qatadah yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan orang yang meninggal, dia sanggup untuk menjamin. Dan ini jarang terjadi. Ini barangkali satu akhlak dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang patut untuk kita tiru ketika kita memang mampu. Begitu ada orang yang meninggal dan dia punya hutang, sementara keluarga itu memang kesulitan untuk bayar hutang, maka kita bantu. Dan alangkah baiknya kalau ketika diumumkan itu, orang yang menghutanginya hadir dan melihat situasi keluarga yang mungkin ekonominya tidak baik, maka dia segera mengikhlaskan hutangnya. Dan ini sebuah amalan yang luar biasa, masalah yang luar biasa, yang mengangkat derajat makom dirinya nanti di yaumil akhir. Ma'asyiral hadirin, hadis ini juga mengajarkan kepada kita hati-hati ketika kita punya hutang. Dan kalau mungkin kita tidak usah berhutang, kecuali betul-betul terpaksa. Kalau tidak terpaksa, tidak usah hutang. Hari ini banyak sekali iming-iming, rayuan-rayuan untuk berhutang melalui media sosial. Kemudahan-kemudahan yang didapat, padahal semua itu akan menjerat kepada orang yang melakukan pinjaman online. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa nafsul mu'min mu'allaqatan bidainihi hatta yuqdha. Jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sehingga dia telah membayar hutang tersebut. Hadis ini menguatkan hadis yang terdahulu bahwa selama orang itu, selama almarhum yang sudah meninggal masih belum membayar hutangnya atau ahli warisnya belum membayarkan hutangnya, maka dia masih mendapatkan azab kubur. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat Abdullah bin Amr ibn al-As, Rasulullah menyatakan, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-dain. Seorang yang mati syahid, seorang yang berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, kemudian mati, dia adalah mati syahid. Orang yang mati syahid, kata Rasulullah, diampuni segala dosanya illa dain, kecuali hutang. Walaupun dia mati syahid, kalau dia punya hutang, maka tetap dia harus membayar hutang tersebut. Dalam hadis yang lain yang senada dengan hadis-hadis
di atas diriwayatkan, innar rajula alladzi mata fikum qad ihtabasa 'anil jannah min ajli dainil ladzi 'alaihi. Sesungguhnya seseorang yang mati di antara kalian, dia terhalang untuk untuk masuk surga. Dia terhalang untuk masuk surga karena hutang yang ada padanya. Fa in syi'tum, kata Rasulullah, jika kalian mau, fafduhu, segera lunasi hutang-hutang itu. Wa in syi'tum, kalau kamu mau, fa aslimuhu ila adzabillah, maka serahkanlah dirimu pada azab Allah Subhanahu wa taala. Dua pilihan ketika ada hutang. Satu, segera menyelesaikan hutang itu, dan yang kedua, kalau tidak, berarti dia siap-siap untuk menerima azab Allah di dalam kuburnya. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa orang yang berhutang, dia akan diazab dalam kuburnya, yang disebut dengan siksa kubur, sampai hutang-hutangnya dibayarkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebelum menutup khutbah ini, ada dua hal yang kadang-kadang terjadi pada kita. Kita mempunyai hutang kepada orang lain, dan ketika kita bisa membayarnya, tiba-tiba kita tidak menemukan orang itu. Boleh jadi sudah pindah. Begitu pula ahli warisnya. Maka bagaimana kita menyelesaikan hutang kita supaya jangan menjadi beban ketika kita mati? Di dalam kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah, Al-Imam Nawawi memberikan dua opsi. Yang pertama, serahkan uang itu kepada qadhi. Qadhi adalah hakim agung yang amanah. Sehingga kalau dia nanti ada orang yang menagih hutang, pergi ke tempat qadhi itu, dan qadhi itu mampu meneliti apakah orang ini benar-benar memang yang menghutangi orang tersebut. Dan kalau benar, maka dikembalikan uang itu. Artinya qadhi dia mempunyai tugas memegang amanat dan sekaligus meneliti apakah benar-benar orang yang datang kepadanya menanyakan hutang si fulan itu memang dia. Tetapi hari ini qadhi ini tidak ada. Sulit mencari qadhi yang amanah saat ini. Maka opsi yang kedua, kata Imam An-Nawawi, adalah dia sedekahkan uang itu atas nama orang yang menghutanginya. Dan sedekah itu diusahakan sedekah jariyah. Sehingga selama uang yang disedekahkan pada jalan-jalan jariyah ini akan terus mengalir pahalanya kepada orang yang menghutangi tersebut, meskipun orang tersebut meninggal. Ini yang perkara yang pertama. Perkara yang kedua, bagaimana kalau dulu kita merasa punya hutang, entah waktu kecil, makan sesuatu yang jumlahnya lebih banyak dari yang kita bayar. Kadang-kadang terjadi pada anak-anak sekolah, dia membeli sesuatu, mengatakan 3 padahal yang dimakan 5. Itu adalah hutang, dan itu harus dibayar. Tapi bagaimana membayarnya sementara sudah lupa lagi kepada siapa dia berhutang, atau mungkin sudah tidak ingat lagi berapa dia berhutang? Maka bagaimana jalannya bagi kita agar bisa membebaskan diri kita dari hutang tersebut? Kita siapkan dana sesuai dengan kemampuan kita. Kita sedekahkan dengan niat untuk membayar hutang kita. Ketika kita duduk di masjid hari Jumat atau majelis subuh hari Ahad, ketika celengan lewat di depan kita, kita masukkan uang dengan niat untuk membayar hutang kita, sehingga insya Allah semua hutang-hutang kita akan lunas dan kita mati tidak membawa beban hutang apapun. Inilah khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya semaaf pada Allah saya mohon ampun. Semoga khutbah ini bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita yang hadir dalam majelis Jumat hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا في مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا بهديه واقتدوا بسنته. وبعد، فيا عباد الله، قال الله تعالى في محكم تنزيله تعليما وإرشادا لعباده: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم الرضا ورضوان على الخلفاء الراشدين المهديين والأئمة المسلمين الميامين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوا من فضله يعطكم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.